Oke, selanjutnya terkait kalor dapat merubah suhu dan merubah wujud ya. Jadi kita bahas dulu yang nomor satu dan nomor 2 ini. Nah, jadi kita berikan poin di sini apa ya? 2 aja ya. 2. Kita punya rumus kalor gitu ya. Rumus untuk mencari kalor. Nah, kalor itu sendiri disimbolkan dengan Q besar, teman-teman ya. Satuan dari kalor itu adalah joule untuk yang satuan internasionalnya. Tapi kalor nanti juga bisa digunakan satuan kalori. Gitu ya. Jadi bisa joule, bisa juga kalori. Nah, dengan konversi ya, konversinya itu 1 joule setara dengan 0,24 kalori atau 1 kalori setara dengan 4,2 joule. Ini adalah konversinya. Ya, jadi kalau teman-teman butuh konversi ya ini diingat. Oke. Nah, ada 2 rumus kalor, teman-teman. Ya, jadi terkait tadi untuk merubah suhu dan merubah wujud, ya. Jadi rumus kalor itu Q ada 2 cabang kalau kita buat cabang besarnya gitu ya. Kita buat cabang besarnya. Ada Q sama dengan M kali C kali delta T. Ya, satu lagi ada M dikali L. Nah, untuk M kali C kali delta T ini kita pakai saat suhu berubah. Suhu berubah. Sementara M kali L dipakai saat wujud yang berubah. Nah, ini harus tahu juga bahwa saat suatu zat berubah suhunya, itu dianggap wujudnya tetap. Sementara saat suatu zat berubah wujudnya, suhunya tetap. Ya, apa maksudnya? Coba kita ambil contoh ya. Misal teman-teman punya di sini air gitu ya. Saat air ini dipanaskan, ya dipanaskan dengan api gitu, tentu suhunya akan naik gitu kan. Suhu akan naik. Tapi wujudnya tetap. Wujud tetap. Nah, saat dipanaskan ini kita menganggap tidak ada air yang berubah menjadi gas, teman-teman. Ya, berubah menjadi gasnya kapan? Ketika airnya nanti sudah mendidih, gitu ya. Nah, jadi saat suhunya sedang naik, maka wujudnya dijaga tetap dulu, dianggap tetap. Kemudian, kalau contoh yang bawah ini misalnya kita punya es, gitu ya. Es ini suhunya 0 derajat sekarang. Ya, 0 derajat Celcius. Nah, es ini diberikan panas juga, ya, dipanasin. Nah, apa yang akan terjadi dengan es? Esnya akan mencair, ya. Es yang mencair ini, ya, tentu wujudnya berubah. Wujud berubah. Wujud berubah karena dia sedang mencair. Tetapi ketika wujudnya berubah ini, dia tidak berubah suhu, ya. Jadi suhunya tetap, ya, tetap 0 derajat Celcius. Jadi nanti ketika esnya mencair semua menjadi air, kita akan memperoleh air yang bersuhu 0 derajat Celcius. Gitu ya. Jadi kita pakai MC delta T kalau suhunya berubah, M kali L kalau sedang berubah wujud. Ya, ingat teman-teman, berubah wujud itu udah pernah juga belajar di sekolah dasar bahkan gitu ya. Jadi berubah wujud yang berubah ini itu bisa yang ini ya, yang kita gambar di sini aja. Wujud berubah itu yang di sini padat gitu ya. Biasa dibuatnya gini. Kemudian di sini cair, di sini gas. Ya kan? Nah, gini ya kan. Nah, jadi kalau nanti padat ke cair gitu ya, padat ke cair ini kan mencair. Kemudian cair ke padat itu membeku. Kemudian cair ke gas itu menguap. Gas ke cair itu mengembun. Gitu ya. Padat langsung ke gas ini menyublim ya. Menyublim. Kemudian gas ke padat ini deposisi. Gitu kan? Deposisi atau bahasa lainnya adalah
kristal gitu ya. Nah, ini kita biasanya untuk soal kalor ini di antara ini saja sih sebenarnya. Di antara sini saja. Jadi padat ke cair, cair ke gas. Gas ke cair, cair ke padat gitu ya. Jadi padat ke gas itu biasanya tidak keluar soalnya untuk tingkatan kalor ini. Oke, jadi itu untuk perubahan wujud. Kalau perubahan suhu ya biasa aja, air dipanaskan, es dipanaskan dan seterusnya ya. Pokoknya tidak ada perubahan wujud, cuman ada perubahan suhu, maka digunakan MC delta T, berubah wujud digunakan M kali L. Gitu ya, teman-teman.